Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Akhirnya pucuk dicinta ulam tiba. Jadi sudah lama Nur Iswan Channel itu berkeinginan untuk masuk dan melihat serta menyaksikan langsung progres pembangunan stadion yang menjadi kebanggaan tidak hanya warga Jakarta tapi juga Indonesia, yaitu Jakarta International Stadion yang berada di Jakarta Utara. Akhirnya kita sampai di sini nih, di stadion kebanggaan kita semua. Nanti ikuti progresnya, seberapa besar dan apa saja yang istimewa dari stadion ini bersama penanggung jawab proyek atau yang mewakili dari Jakpro sebagai penanggung jawab pembangunan ini. Ikuti dan saksikan Nur Iswan Channel sambil kita berkeliling melihat-lihat stadion ini. Yuk kita ikuti terus sampai selesai tontonan ini. Assalamualaikum kawan baik Nur Iswan Channel di seluruh penjuru tanah air. Ini namanya Dreams Comes True alias pucuk dicinta ulam tiba. Bersama saya itu Mas Ari Wibowo. Beliau adalah Project Manager dari Jakarta International Stadion. Rasanya kalau menyangkut Jakarta itu selalu panas. Apalagi ada Formula E. Tapi kali ini kita membahas yang di publik itu mendapat dukungan luar biasa dan tidak pernah rasanya sedikit sekali yang bersikap kritis terhadap proyek Jakarta International Stadion, sehingga layak disebut Jakarta International Stadion di Jakarta Utara itu menjadi kebanggaan tidak hanya warga Jakarta, Mas Ari, tapi juga bangsa ini. Nah, seperti apa proyek Jakarta International Stadion? Kita ngobrol dengan Mas Ari, ya kan? Mas Ari. Halo. Yang selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas. Ya, salam, Pak. Mas Ari. Ya. Apa sih yang istimewa dari JIS ini? Ya, Jakarta International Stadium ya. Ini sebagian kebanggaan kita semua, khususnya warga Jakarta ya, umumnya nanti akan menjadi kebanggaan Indonesia. Beberapa keunggulan dan fasilitas yang dimiliki Jakarta International Stadium, seperti yang kita lihat ya, kita ini berdiri tepat di depan Royal Lounge namanya, nanti yang akan digunakan untuk tamu VVIP. Jadi kita bisa melihat ya, yang pertama dari sisi kapasitas, ini 82.000 Bang. Ini terbesar ya, di saat stadion dunia itu rata-rata nggak sampai 80.000 sekarang ya untuk stadion. Di Eropa kan cuma 20, 30, 40 kan? Iya, sekarang jarang banget stadion yang dibangun dengan kapasitas 80.000 ya, rata-rata kayak di Premier League itu sekitar 50, 55 atau 60.000 ya, itu stadion-stadion baru. Kita di Indonesia, di Jakarta ini punya stadion dengan kapasitas 82.000 tempat duduk. Ini luar biasa, ini terbagi dari 3 tiers ya, atau 3 tingkatan, dan semua memberikan view yang terbaik ke arah lapangan utama. Iya. Kalau stadion GBK kan cuma 2 saya lihat kan? Iya. 2 tiers. Iya, betul Bang. Nah, selain dari kapasitas, apa sih yang menarik lagi? Kalau dilihat dari bentuknya itu kayaknya lucu. Itu bentuk apa ya? Iya, karena Jakarta International Stadium ini dibangun di Jakarta ya, tentu kita berpijak pada konsep atau kearifan lokal. Jadi kita tetap memperhatikan budaya setempat, ya ini yang kita mau angkat, ya ini budaya Betawi. Di mana untuk bentuk atau konsep bangunannya sebenarnya mengadopsi nih untuk tutup atau ikat kepala dari pakaian tradisional Betawi. Yang kita sebut udeng-udeng itu ya. Dari situ kita transformasikan secara modern menjadi bentukan yang saling berikatan, yaitu ya untuk fasad-fasadnya ya terdiri dari beberapa segmen. Dan disitulah bentuk kearifan lokal. Ini simbol ya, simbol ikat kepala. Ini posisinya di atas paling tinggi, yang nantinya memang Jakarta International Stadium ini mau kita angkat
sebagai ikon baru Jakarta. Kalau ornamen luarnya itu apa maksudnya? Ornamen luar yang seperti melindungi itu? Iya, di sini kita bisa melihat ya dari dalam ya Bang ya. Jadi kalau dilihat dari dalam di sini kita melihat beberapa segmen ya. Ini merupakan secondary skin atau lapisan dari fasad. Dia sebenarnya bentuknya bolong-bolong ya. Iya. Bentuknya bolong-bolong atau perforated. Ini sebenarnya tidak hanya filosofi tapi ini pemenuhan prinsip green building. Oh. Iya, jadi dia bisa mengalirkan sirkulasi udara alami ke dalam bangunan Jakarta International Stadium. Karena ini sudah dihitung sehingga kurang lebih 50% dari fasad ini bisa mengalirkan penghawaan alami ke dalam bangunan Jakarta International Oh, Stadium. bukan ada hubungannya dengan listrik. Solar panel gitu, enggak kan? Enggak, itu beda lagi. Itu beda nanti lagi. di atas memang ada solar panel ya. Kita tempatkan ini di kedua buah sisi ya. Ini di sisi utara selatan. Di sisi ini ya, di mana kita tempat kita berdiri ini, di mana kedua buah sisi yang lainnya di utara selatan itu kan ada retractable roof ya. Jadi di sini salah satu keunggulan dari Jakarta International Stadium ini. Kemarin juga kita sudah mendapatkan rekor muri pada saat konstruksi. Oke. Salah satunya stadion pertama yang memiliki sistem atap buka tutup ya. Selain tadi saya sebutkan ini untuk kategori bangunan ramah lingkungan, kita sudah mengantongi sertifikasi Green Ship dengan level platinum. Oh, oke. Ini tertinggi Bang. Mantap dong. Iya. Terus kalau yang buka tutup itu, katanya kan bisa buka tutup ya, atapnya? Iya, ini Bang, kita bisa melihat, nah di sana tuh ada orang jalan kecil-kecil. Mereka tengah melakukan instalasi untuk rangka atap buka tutupnya atau retractable roof. Di mana nanti di kedua buah sisi ya, ini dari sisi utara, selatan, ini digerakkan oleh mesin ya. Di sini sudah terpasang melintang, ini dua buah ini untuk relnya atau yang nanti menjadi jalur atap itu bisa membuka dan bisa menutup. Ini salah satu keunggulan dari Jakarta International Dulu nih Stadium. dimulai bulan apa sih proyeknya itu? Ya, proyek ini dimulai sejak tahun 2019, Bang. Oh. Jadi di September ya. September. Saat ini kita sudah memasuki pekan ke 127. Udah berapa persen ini? Ini sudah mencapai 96,45%. Berarti tinggal Ya, finishing. kurang lebih hampir kan? 4% ya, kita menyelesaikan pekerjaan akhir dari proyek Jakarta International Stadium. Oke. Kalau orang kan kadang-kadang dengar ke stadion di ujung Jakarta ini kan bertanya-tanya, ke sana bagaimana transportasinya gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini udah dipikirkan belum? Iya, sudah. Jadi dari awal kami sudah menyiapkan master plan ya. Memang sesuai dengan peraturan Soalnya kawan gubernur. baik semua tuh pengen tahu kan, Iya. ke sini tuh gimana gitu. Iya, jadi nggak usah khawatir. Memang stadion ini dirancang nantinya terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal. Sesuai dengan peraturan gubernur juga, bahwa PT Jakpro nantinya tidak hanya membangun stadionnya aja, tapi kawasan olahraga terpadu yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal. Di antaranya Transjakarta. Iya. Saat ini sudah beroperasi nih, koridor 14. Sudah ada haltenya di Plaza Barat atau di Taman BMB ya. Itu sudah bisa langsung mengakses ke kawasan JIS ini dari Harmoni ke JIS. Nanti akan ditambah koridor lagi dari UKI ke JIS, dari Kebon Jeruk ke JIS, dan Warung Buncit ke JIS. Jalur kereta sih kan deket juga ya? Iya, jalur kereta posisinya di sebelah utara, Bang. Jadi sebelah utara sudah ada jalur kereta existing. Nantinya akan dibangun stasiun untuk komuter lain. Jadi sudah disiapkan area untuk drop off penumpang maupun titik penumpang akan naik ya dari JIS kembali ke rumah masing-masing. Ini juga sudah disiapkan. Harapannya tahun ini 2022 akan terwujud ya untuk shelter komuter lain ya di sini. Selain itu juga nanti Jakpro akan membangun LRT fase 2A. Ini nanti juga akan terintegrasi di sisi barat. Jadi nanti akan ada Transjakarta, komuter lain, dan juga LRT fase 2 yang terintegrasi dengan kawasan Jakarta International Stadium. Ngomong-ngomong total nilai proyeknya berapa, Mas? Total nilai proyek, ya keseluruhan kurang lebih 4,5 triliun. 4,5 triliun
uang semua bukan daun tuh. Yaitu multi years 2019, Multi years, ya? mulai dari 2019 ya. Terus apa namanya, melibatkan berapa banyak? Karena pasti efek untuk penciptaan lapangan kerjanya kan juga banyak ini. Iya, Total yang ikut terlibat iya. dalam proyek ini. Ya, hingga saat ini ya, kami sudah mencatat data, sebenarnya ada data harian Bang, untuk pekerja Iya, di karena- proyek Jakarta International Stadium. Ini kurang lebih ada 3.000. Dan ini tersebar ya, ini semua tenaga lokal. Kita sudah memetakan mana yang Jabodetabek, mana yang di luar Jabodetabek, apakah dari Sumatera, Kalimantan, terus kemudian pulau-pulau yang lain, itu setiap hari kami ada Jadi data average hariannya. rata-rata totalnya itu 3.000-an. Ya, saat ini sudah mencapai 3.000-an ya Bang ya. Yang puncaknya waktu menggunakan atau memberikan lapangan pekerjaan pernah mencapai puncak berapa? Naik apa average segitu aja? Ya, sebenarnya dari awal proyek ini fluktuatif ya. Kemarin memang di bulan periode Oktober-November tahun lalu itu juga peak ya, itu juga mencapai 3.000. Artinya kan tenaga kerja dulu bergerak ya dari 1.000, 2.000, sekarang 3.000 gitu ya. Dan walaupun ada penyesuaian ya, artinya menyesuaikan load atau beban pekerjaan yang ada di sini. Saat ini memang tenaga kerja nambah, iya, karena kita fokus untuk penyelesaian atau finishing ya. Oke. Untuk area stadion ini emang dikeroyok bareng-bareng. Ngomong-ngomong itu kan rumputnya hijau banget tuh Mas. Ya. Itu rumput asli atau sintetis? Nah, ini Bang, ini namanya rumput hybrid. Oh, hybrid. Pertama kali di Indonesia ada di Jakarta International Stadium. Nah, Karena stadion lain itu rata-rata rumput alami ya. Kita bicara yang di Indonesia ya. Sebenarnya rumput hybrid ini sudah merupakan rekomendasi dari FIFA. oh. Ya, jadi di luar sana sebenarnya sudah lazim ya menggunakan rumput hybrid, di mana kalau di Jakarta International Stadium ini komposisinya 95% natural, 5%-nya sintetis. Tapi nggak kelihatan sintetisnya ya? Ya, karena Karena 95%-nya alami. ya betul, dan sudah hybrid, jadi sudah menyatu. Oh, menyatu. Bahwa tampilan secara umum memang kelihatan seperti rumput alami. Sebenarnya di situ ada perpaduan ya antara alami dengan sintetis dan sudah menyatu. Jadi kita saat ini tengah menyaksikan, ini masih dalam periode pertumbuhan ya. Harapannya nanti di akhir bulan ini sudah playable ya, atau bisa Oke. digunakan lagi untuk Dulu bertanding. bayangan saya tuh Mas Ari, kalau stadion sepak bola itu kan dikelilingin oleh lintasan atletik. Oh iya, Kalau ini kan nggak ada ya? ya. Memang khusus stadion bola kan? Ya, karena kalau kita berbicara stadion ya, sebenarnya untuk Jakarta International Stadium ini memang dari awal didesain dengan standar FIFA. Jadi standar FIFA itu tidak mewajibkan ya adanya trek atau lintasan atletik yang mengelilingi lapangan. Kayak di GBK itu ada trek atau lintasan Ya. atletiknya. Memang kalau ada lintasan atletik itu biasanya untuk stadion-stadion Olimpiade, Bang. Kalau di sini kan stadion standar FIFA, jadi semangatnya mendekatkan antara lapangan atau pemain dengan penonton. Jadi seperti stadion-stadion modern di Liga Inggris, di Iya, mana iya, iya, jarak antara penonton yang berada di tier paling bawah ini sangat dekat dengan pemain, sehingga psikologi bahkan nafas pemain pun bisa terdengar dari tier paling bawah di Jakarta International Stadium. Tapi kan kadang-kadang penonton Indonesia itu kan nekat ya kan? Ini kayaknya setelah saya turun ke bawah, kayaknya kalau penontonnya ngamuk bisa loncatnya gampang banget tuh. Udah nggak mungkin lah ya. Artinya optimis bahwa Iya. penonton kita makin ramah dan tidak nekat sampai nyerang pemain gitu loh. Ya, harapannya dengan hadirnya fasilitas berupa infrastruktur ya untuk pertandingan olahraga yang baru, modern, canggih ini bisa membuka ini ya budaya baru, terutama bagi masyarakat, khususnya penonton yang berkunjung di sini. Harapannya kita bisa membentuk budaya baru untuk agar kita lebih tertib mungkin ya dan disiplin. Sebenarnya nggak hanya terkait dengan pertandingan, tapi juga green attitude ya, bagaimana kita bisa merawat bareng-bareng stadion ini, kita meminimalkan sampah, kita bisa antri ya, karena di sini kan 82.000. Nanti pada saat orang. pertandingan usai atau mau masuk ke
venue ini diharapkan budaya disiplin tuh terbentuk seperti harapannya Pak Gubernur juga ya. Jadi hadirnya Jakarta International Stadium ini selain nantinya karena stadion ini sudah berkelas internasional atau berkelas dunia, diharapkan akan mencetak pemain-pemain yang berprestasi kelas dunia juga, dan juga supporter-supporter teladan itu yang diharapkan oleh Pak Sekarang Gubernur. tadi kan kalau penonton mau ke sini dengan moda transportasi umum bisa, tapi kadang-kadang kan banyak juga yang kepengen ke sini bawa mobil pribadi. Nah itu kapasitas parkir maksimum itu bisa berapa ribu kendaraan? Ya, kalau dari perhitungan parkir di Jakarta International Stadium ini menyediakan kurang lebih 1.300 lot ya. Jadi ini memang sangat sangat terbatas. Karena dari awal memang semangatnya dari Pak Gubernur yang diusung moda ini umum. budaya baru seperti di Eropa sana. Orang datang ke stadion itu jarang yang menggunakan mobil pribadi. Mereka naik bus, naik tram, naik kereta atau transportasi yang berbasis rel. Ini yang mau kita bawa. Kita nih bangun karena dengan hadirnya Jakarta International Stadium tidak hanya membangun fisik, tapi sekaligus kita meregenerasi kawasan. Jadi merupakan sarana angkutan umum massal yang terintegrasi nantinya dengan kawasan olahraga terpadu ini. Dua pertanyaan terakhir. Karena kalau YouTuber itu nontonnya harus hemat waktu katanya. Jadi dua pertanyaan terakhir itu, pertama, total luas kawasan JIS ini berapa? Dan yang terakhir itu, kapan sih ini diresmikan? Ya kan, dan diluncurkan atau dipakai perdana? Jadi kalau total area keseluruhan pengembangan ini kurang lebih 23 hektar, Bang. Ya, ini jadi ini cukup luas itu ya. Itu termasuk fasilitas penunjang ya? Iya. Parkir apa segala macam itu? Termasuk untuk development areanya ke depan. Itu kurang lebih total luasnya 23 hektar. Dan kalau berbicara mengenai target, insya Allah di bulan Maret ya, kami tim project ini menyelesaikan secara keseluruhan untuk bangunan utama atau venue ini beserta kawasannya. Itu target Maret itu bulan depan ya? Iya. Sebulan lagi? Menghitung hari, Bang. Mas Ari, terima kasih. Sip. Sudah menerima Nur Iswan Channel di stadion yang megah ini, ya kan? Jakarta International Stadion. Apa stadium sih? Jakarta International Stadium. Stadium ya? Stadium ya. Ya, karena megah ya kan? Demikian, kawan baik. Bincang santai sambil melihat-lihat semua fasilitas yang amat sangat membanggakan kita semua. Mudah-mudahan proyeknya sesuai jadwal, lancar, sukses. Yang paling penting itu adalah membawa manfaat dan keberkahan buat lingkungan sekitar. Betul. Termasuk jadi patokan internasional melihat kita bahwa kita mampu membangun stadion megah itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bincang saya bersama Mas Ari. Mas Ali jangan bosan, dan anjurkan juga orang untuk subscribe dan share tontonan ini. Terima kasih.